Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuli Wibowo dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 11. Kita akan masuk ke dalam bab kedua, yaitu teks eksplanasi bagian A, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita mulai, mari kita ingat kembali tugas mandiri kita di video sebelumnya, yaitu kita diminta untuk menemukan bagian-bagian dari teks prosedur ya, yaitu yang berjudul cara memulai pembicaraan. Mari kita lihat. Nah, kita akan menemukan bagian struktur dan bagian kaidah. Kita mulai dari bagian struktur dulu. Yang pertama adalah tujuan. Di sini dalam teks cara memulai pembicaraan, saya menemukan tujuan pada bagian kadang kita ragu untuk mengajak berbicara orang yang tidak dikenal. Akan tetapi, apabila saling diam, maka situasinya tambah lebih tidak mengenakan. Nah, di sini adalah menyampaikan ketika kita tidak berbicara padahal ada orang di sebelah kita, situasinya tidak enak. Nah, tujuan di sini adalah membuat pembaca untuk mau memahami bagaimana caranya memulai pembicaraan. Itu tujuannya. Kemudian bagian struktur yang kedua adalah langkah-langkah. Saya menemukan orang akan senang berbicara jika topik pembicaraan adalah mengenai dirinya. Yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, cara yang lain adalah perhatikan tujuan bersama. Jadi ada dua langkah-langkah yang ditemukan. Kemudian yang ketiga adalah penegasan kembali, dan di sini kita menemukan demikianlah cara kita untuk dapat memulai pembicaraan dengan orang yang tidak kita kenal di tempat umum. Lalu selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Di sini kita menemukan perhatikan apa yang menarik dari orang itu, perhatikan tujuan bersamanya. Jadi ada dua kata kerja imperatif yang sama-sama berbunyi perhatikan. Lalu kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu konjungsi atau kata sambung. Kita menemukan maka kita bisa memulai sebuah percakapan. Maka itu adalah konjungsi. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga adalah pernyataan persuasif atau mengajak. Di sini kita menemukan mengajak orang lain berbicara tidaklah sulit. Nah, di sini mengatakan tidak sulit artinya mudah gitu. Jadi membuat orang menjadi berani untuk mengajak orang lain berbicara. Lalu kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata teknis. Di sini kita menemukan apakah mengantri sesuatu. Nah, kata mengantri kita bisa melihatnya sebagai kata teknis karena dia sangat tampak sekali dalam kehidupan. Lalu yang kelima, kaidah gambaran benda dan alat. Di sini saya memberikan tanda tanya. Maksud saya tidak menemukan gambaran benda dan alat di teks cara memulai pembicaraan. Mungkin karena teksnya adalah teks yang simple. Tapi apabila kita membahas tentang teks prosedur yang kompleks, maka seperti cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu. Nah, biasanya di sana ada alat dan bahan. Baru kita bisa mengisikan gambaran benda dan alat di sini. Tapi dalam teks cara mulai pembicaraan tidak ada gambaran benda dan alat. Itu menurut saya. Tapi menurut kalian, apabila kalian menemukan gambaran benda dan alat, silahkan kalian beritahu saya di kolom komentar. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan pelajaran A, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah siswa diharapkan mampu untuk memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau yang dibaca. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu untuk menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Jadi ada dua tujuan, yaitu kalian nanti mampu memahami informasi, kemudian kalian juga mampu menentukan gagasan umum dalam teks eksplanasi ini. Baiklah, kita lanjutkan. Kita mulai dari apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi
merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti ini, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Kemudian, fenomena itu apa? Fenomena adalah gejala yang dirasakan panca indera kita dan merupakan sesuatu yang luar biasa. Artinya tidak setiap hari terjadi dan itu luar biasa. Oke, sudah dipahami? Kita lanjutkan. Nah, kemudian apa ciri teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu yang pasti yang pertama dia menjelaskan fenomena. Lalu dia dalam penulisannya selalu menggunakan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian fakta-fakta itu saling berhubungan satu dengan yang lain secara kausalitas atau sebab akibat. Karena ini akan mengakibatkan itu, karena itu akan mengakibatkan ini. Nah, itu adalah sebab akibat. Lalu yang keempat adalah kausalitas sebab akibat bisa berbentuk penjelasan proses. Jadi teks eksplanasi ini mirip dengan teks prosedur. Saya hanya mengatakan mirip tapi bukan teks prosedur ya. Karena apa? Di teks prosedur itu tidak ada hubungan sebab akibat, tetapi ada proses. Sedangkan teks eksplanasi ada proses, tapi prosesnya ada peristiwa kausalitas atau sebab akibat. Itu bedanya di kausalitas. Selanjutnya, oke, kita baca teks eksplanasi berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dari negeri jiran, Singapura, mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu, baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Demikian kata Public Relation Manager Goodway Hotel Puri Garden, Budi Purnomo dan kata pengusaha Novotel Hotel Anas ketika dihubungi Kompas di Batam. Nah, itu tadi teks tentang virus SARS yang mempengaruhi pendapatan hotel. Jadi kita sudah membaca bersama-sama, maka kita akan menemukan informasi penting di dalamnya sesuai dengan kemampuan siswa yang pertama. Menemukan fenomena, fakta, dan kausalitas seperti ciri-ciri tadi. Ya, di sini ada fenomena, ada kolom fakta, ada kolom kausalitas, ada contoh kalimat yang akan kita ambil dari teks tadi. Kita cari dulu fenomenanya. Fenomena yang kita temukan adalah merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah atau SARS. Kemudian fakta yang kita dapatkan, tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Ingat, 10% itu adalah fakta karena dia angka nyata, hitungan nyata. Jadi kalau ada angka, statistik, tanggal, itu pasti fakta. Jumlah ya. Lalu kemudian kausalitas, apa yang kita dapatkan dari teks tadi, sebab akibatnya. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat titik-titik. Di sini ada kausalitas, ada sebab akibat. Karena penyebaran virus, maka pendapatan hotel di Batam menurun tajam. Baiklah. Itu tadi fenomena, fakta, dan kausalitas yang bisa temukan di teks tadi. Kita lanjutkan menemukan gagasan utama. Teksnya saya perlihatkan lagi. Gagasan utama, mari kita cari dulu. Silahkan kalian baca dulu. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, saya yakin kalian sudah menemukan gagasan utama dengan tepat. Jadi, gagasan utama yang kita temukan adalah
Ya, gagasan utama tentang pengaruh buruk penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan di Batam. Ya, jadi gagasan utamanya tentang pengaruh buruk penyebaran virus terhadap pendapatan di hotel di Batam. Kemudian gagasan utama yang kita temukan tadi berada di awal paragraf. Jadi, paragraf ini disebut juga paragraf deduktif. Artinya, paragraf yang kalimat utama, yang gagasan utamanya ada di awal paragraf. Yang di akhir apa? Induktif, benar sekali. Kita lanjutkan. Baik, kita sudah sampai ke tugas mandiri. Jadi di tugas mandiri ini kalian kembali akan mencari yang pertama fenomena, fakta, kausalitas, sebab akibat, gagasan utama yang ada pada teks eksplanasi ini, berikut ini ya. Sudah pengakuan kedaulatan ini. Nah, silahkan ketika mengerjakan videonya kalian pause sehingga kalian bisa membacanya, atau kalian screen capture juga bisa. Kalian akan bisa dengan mudah untuk membaca kembali untuk menemukan fenomena, fakta, kausalitas, dan gagasan utamanya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Saya Justinus Yulibowo, terima kasih kepada kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kalian, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya jika ada video selanjutnya, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, kalian langsung diberitahu. Dan jangan lupa untuk menekan like sebanyak-banyaknya supaya kita guru-guru tambah semangat untuk membuat video pembelajaran yang keren seperti ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.